Alhamdulillah jamaah sekalian, kembali pada malam hari ini kita masih diberikan karunia rahmat dari Allah untuk sama-sama selain untuk sholat tarawih secara berjamaah, kita juga datang untuk saling nasihat menasihati di dalam keimanan, jalan keimanan. Jamaah sekalian, subhanallah, walaupun kita ini adalah umat yang paling kebelakangan dari umatnya baginda Rasulullah, umur kita pendek-pendek, ya syukur kalau ada yang sampai di atas 50 tahun. Tadi waktu saya khutbah Jumat, Masya Allah, masih ada seorang tua, umurnya 89 tahun. Walaupun umur kita pendek, tapi Allah berikan kelebihan. Dengan amalan-amalan yang kita lakukan walaupun sedikit dari batas waktu yang sangat pendek itu, maksudnya dibandingkan dengan umat yang lalu, ada yang umurnya ribuan tahun, ada yang 500 tahun, 700 tahun. Tapi kita ini subhanallah akan dilipat gandakan amalan kebaikan kita dari Allah. Apalagi di malam Lailatul Qadar, sama kalau dengan rahmat, kehendak, kudrat Allah kita mendapatkan keutamaan itu, pas pada waktu itu nilainya sama kita beribadah selama 83 tahun terus menerus. Masya Allah. Jadi ini yang harus kita syukuri, ya Bu ya. Apalagi saya lihat ini jamaah perempuannya, Masya Allah, kasihan. Mana anak mudanya? Sedih. Rata-rata jamaah yang saya lihat nampak perempuan, laki-laki juga rata-rata di atas 50 tahun. Sudah bau tanah. Maksudnya rahasia Allah tentang kematian, tapi pasti kita akan melewatinya. Ada apa demikian? Ini pelajaran untuk kita sebagai orang tua. Jangan hanya pikir diri sendiri, tapi kita harus mengajar kepada anak kita, mengajar anak kita untuk lebih kenal kepada agama, untuk lebih kenal kepada Al-Quran, untuk lebih kenal kepada, ingat kematian itu pasti akan datang. Jangan dimanja dengan hanya yang bersifat materi. Ya Bu ya? Ya Bu? Itu anak-anak di atas itu jangan main-main. Adik sayang, ya jangan ngobrol. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Iya Dek, naik ke atas, tenangkan anak-anak di atas. Sesungguhnya harta dan anak kamu itu adalah merupakan fitnah. Kita tidak tahu, Bu,
kita ini pasti akan diambil oleh Allah dengan panggilan kematian. Memang sekarang kita belum melihat bagaimana itu alam kubur. Memang sekarang belum kita melihat bagaimana suatu saat kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Karena kita sekarang hidup di dunia ini kebanyakan tertipu dan ditipu oleh kesenangan dunia. Pak, maaf, ini langsung sebenarnya bukan materi ini saya mau sampaikan, tapi saya melihat keadaan Masya Allah. Mana anak mudanya? Jemaah di sini subhanallah hanya rata-rata di atas 50 tahun. Mana anak mudanya? Inilah keluhan yang pernah diucapkan oleh Allah dan ditangisi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu ya terpaksa saya jalan saja secara apa adanya saya sampaikan. Pernah suatu malam di tengah kegelapan malam, di malam hari, sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab sementara berbincang-bincang di tengah kegelapan malam. Kedua sahabat ini mendengarkan ada suara orang yang menangis yang sangat begitu sedihnya, luar biasa. Ya. Kedua sahabat ini ingin mencari di mana pusat asal suara itu. Akhirnya didapati pusat suara itu adalah di pusat tempatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis. Kedua sahabatnya menutup pintu. Lalu beliau masuk ke dalam mihrab, ke dalam rumahnya baginda. Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah yang begitu sungguh sangat sedih? Rasul langsung membaca ayat. Ya Rabbi, inna qaumi ittahadu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang tidak diperhatikan lagi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis dengan suara yang sangat prihatin tentang bagaimana rasa rindu dan cintanya kepada umatnya. Maaf, astagfirullah. Ya memang kalau bicara tentang Rasulullah saya tidak bisa tahan rasa rindu saya kepada kekasihku Rasulullah. Iya. Jamaah sekalian, demi Allah, Nabi kita itu sungguh sangat sayang kepada seluruh umatnya. Pak, Bu, ajak anakmu. Jangan hanya sibuk cari kerja, jangan hanya sibuk cari uang. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya, jaga dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Iya, Bu. Ingat itu. Anak-anak kita yang kita punyai diamanahkan oleh Allah. Apakah kita nanti kelak pada saat kita akan diperhadapkan di hari akhirat akan menjadi surga untuk kita atau akan menjadi neraka untuk kita? Kenapa? Kenapa engkau tidak mau mendidik, mengajak, memperkenalkan anakmu kepada ajaran agama Allah? Perkenalkan dia tentang Islam, perkenalkan dia tentang Allah.
Perkenalkan dia tentang Rasulullah. Ingat-ingatkan dia tentang kematian. Ingat-ingatkan dia tentang adab akhlak. Sebagaimana ada ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Orang-orang dulu, apa yang mereka katakan, Pak, Bu? Ma ta'buduna min ba'di. Sepeninggal kami ini tidak ada orang mereka yang mengatakan, apakah nanti anakku akan sukses? Apakah anakku nanti akan kaya? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak. Astagfirullah. Yang mereka katakan, apa nanti yang kelak daripada anak keturunan saya sesudah saya meninggal dunia? Mereka menyembah kepada Tuhanku. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sungguh sangat dirisaukan oleh beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah hampir ini. Tinggal 2 menit saya ngomong. Sebenarnya bukan ini yang saya mau sampaikan, tapi saya lihat keadaan masjid ini, subhanallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya. Inilah yang mungkin Allah pun sudah peringatkan, dan Rasulullah kalau membaca ayat ini beliau menangis. Sampai kadang-kadang di dalam beberapa riwayat kalau beliau mengingat umatnya beliau sampai pingsan-pingsan. Subhanallah, kenapa? Demi Allah, Pak, demi Allah, Bu, beliau itu sayang sekali kepada kita. Cinta sekali kepada kita ini umatnya. Bahkan ketika beliau Rasulullah mau meninggal dunia, beliau dijaminkan di akhir hayatnya mati dalam kenikmatan. Tapi beliau berdoa, ya Allah, jangan engkau berikan siksaan itu nanti kelak pada saat sakaratul maut. Cukup engkau berikan kepada saya, jangan engkau berikan beban kepada umatku nanti kelak. Sayangnya baginda Rasulullah, umatnya nanti ada orang yang nanti ditakdirkan masuk ke dalam neraka. Hak syafaatnya baginda Rasulullah, beliau nanti datang menghadap kepada Allah, meminta untuk memberikan pembelaan syafaat kepada umatnya. Yang di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ahlu jahannamiyun, ahli yang pernah masuk ke dalam neraka, diselamatkan masuk ke dalam surganya Allah. Ya, ingat, Bu, sesungguhnya kam labistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Apa yang engkau hitung dari kehidupan di dunia ini sekarang sedikit nilainya, tidak ada nilainya, tidak ada hitung-hitungannya. Kalau kamu tahu, kata Allah. Maksudnya apa? Hidup di dunia ini hanyalah panggung sandiwara, ya, permainan senda-gurau. Jadi jangan kita tertipu dengan kesenangan yang sesaat ini. Kita akan mati. Apakah kita tidak bersyukur dan berbahagia ketika kita sudah ada di dalam kubur? Ada anak-anak kita yang memberikan doa-doa kepada anaknya, kepada orang tuanya. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Jadi inilah dulu ya, sudah lewat 2 menit. Mudah-mudahan insya Allah, mari Bu, di akhir Ramadan ini saya katakan,
Puasa bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, tapi bagaimana kita didik sifat kita menjadi sifat la'allakum tattaqin itu. Jangan hanya lapar dan haus, tapi hasilnya yang kita dapatkan menjadi karakter-karakter sifat mulia yang terbentuk di dalam diri kita. Ya. Allahumma, mari kita berdoa. Saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma a'tik riqabana wa abaina wa ummahatina wa auladina wa aswajina minan nar ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau catat, hapus dari diri kami ya Allah, kedua orang tua kami ya Allah, ibu bapak kami, anak-anak kami ya Allah, istri-istri dan suami kami ya Allah. Cabut semua catatan itu daripada kami menjadi ahli neraka ya Allah. Allahumma tim lana bi husnil khotimah. Matikanlah kami dengan akhir kematian yang baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi ini sudah berapa menit saya lewat. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.